khusus untuk Al-Maidah 51. Al-Maidah 51 itu asalnya terjadi setelah perang Uhud. Harus tahu dulu ya. Setelah perang Uhud, ya, kan dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan pelajaran umat Islam pada saat itu untuk mengalami kekalahan supaya belajar diketahui siapa orang munafik, siapa orang baik, apa yang melemahkan kekuatan orang Islam sehingga dengan itu bisa belajar untuk memperbaiki diri. Jelas sampai sini? Awas, ini prinsip untuk kita. Di saat Anda sedang mengalami kegagalan, jangan mengeluh. Jangan juga mencaci, apalagi kemudian Anda misalnya mempersoalkan kepada Allah. Tidak, itu ada pelajaran kebaikan di situ. Apa yang membuat Anda gagal? Saya tidak mengerti ya, anak-anak sekarang selalu nilainya ingin sempurna. Saya dulu belajar, kalau saya belajar itu, saya melihat apa yang kurang nih. Itu saya merasa aneh kalau nilai saya 100 saya aneh nih. Berarti ada yang salah dalam diri saya nih. Karena saya tidak menemukan sesuatu yang salah pada diri saya untuk diperbaiki. Jadi kalau teman-teman misalnya menemukan satu kekurangan, itu tandanya itu mahal, itu pelajaran dari Allah supaya kamu belajar meningkatkan kebaikan. Kalau sempurna terus, wah hebat itu namanya, nggak ada yang salah, nggak ada yang cacat di situ. Ya, kita harus belajar dari situ. Ya. Nah setelah terjadi itu, tiba-tiba kelihatanlah orang munafik mana orang taat. Banyak orang yang lari minta perlindungan pada orang Yahudi. Tidak sedikit yang beraliansi dengan orang Nasara. Ada yang mereka mengambil perwakilan, ada yang langsung jadi misalnya pengikutnya. Pokoknya ngangkat mereka sebagai pemimpin, perwakilan yang mengatur dan sebagainya. Sampai Ubadah bin Samit, Ubadah bin As-Samit. Inilah orang pertama yang mengikrarkan diri. Saya tidak akan bermualat. Mualat itu mengambil mereka sebagai pemimpin saya. Ya, yang mengatur urusan saya. Saya berlepas diri dari itu, kata Ubadah bin Samit. Direspon oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh paling munafik semuka bumi yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi isyaratkan kisah-kisahnya. Teman-teman sekalian, Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian dia yang mendeklarasikan diri, kalau saya tidak, saya mau cari aman aja katanya. Saya mau cari aman, mengambil mereka sebagai junjungannya. Baik ya? Jelas ya? Baik, dari kalangan orang-orang Yahudi, sebagian mengambil kalangan orang Nasrani. Maka turunlah kemudian ayat ini, Al-Maidah 51 itu, yang menegaskan bahwa tidak boleh kita beraliansi, berafiliasi, mengambil orang-orang itu sebagai pemimpin. Maka turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu, panggilannya iman. Panggilan iman. Di panggilan iman itu yang merespon iman kita, hati kita, bukan akal kita. Oh, kalau pakai akal kebanyakan mikir. Kalau panggilan iman pakai akal kebanyakan mikir, ujung-ujungnya nggak dikerjakan. Panggilan iman itu beda. Makanya nilai-nilai iman itu ada di Quran. Anda harus sering baca Al-Quran supaya iman Anda itu terbuka, bisa memancar itu. Kalau kebanyakan baca Al-Quran, kebanyakan mikir. Al-Quran, pikirannya tajam. Jarang baca Al-Quran, imannya nggak bergerak. Begitu ada panggilan iman, dibacanya pakai Al-Quran, bukan pakai Al-Quran. Jadi nggak nyambung di situ. Ya, kadang-kadang ini pertama kali hamba bangun dari tidur. 2 rakaat aja masih ngantuk, apalagi 4. Ini yang versinya Al-Quran nih, begini nih, gitu kan? Ini jadi masalah. Makanya panggilan iman. La-nya nahyi langsung. Dan sudah. Kalau tadi kan Ali Imran masih umum kan, kafirin kan? Sekarang udah lain. La tattakhidul yahuda wan nasara. Kenapa muncul di situ Yahuda wan Nasara, Yahudi dengan Nasrani? Karena ada kisah sebelumnya. Ini yang penting Anda baca, perlu tahu dulu. Ali Imran itu masih umum, aspeknya masih luas. Begitu dikhususkan, maka kenapa ada khusus di sini? Anda mesti lihat sebabnya. Sebab terkait dengan kekhususan. Kenapa turun ayat ini? Turun disebut dengan nuzul. Maka muncul istilah sababun nuzul. Jelas ya? Kenapa disebut Yahudi dan Nasrani? Karena waktu itu orang-orang minta mereka untuk jadi junjungan, pemimpin yang mengatur urusan mereka pada saat itu. Maka dimunculkanlah setelah itulah tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Karena kata auliya ini disandingkan dengan sebab khusus terkait Yahudi dan Nasrani dengan aspek kepemimpinan, maka nggak ada tafsir lain di sini. Karena itu semua ahli tafsir kompak semua, dari yang klasik sampai yang kontemporer. Saya punya kitab di rumah namanya Al-Kasyaf. Al-Kasyaf itu disebut para ulama sebagai tafsir liberal. Ya, itu kalangan pemikir luas pertama namanya Zamakhsyari itu. Imam Az-Zamakhsyari punya tafsir namanya Al-Kasyaf. Itu dikenal dalam khazanah pemikiran Islam sebagai tafsir liberal pertama. Masya Allah, seliberal-liberalnya orang dulu hafal Quran. Ya. Tahu lughah bahasa. Hafal banyak hadis. Liberal sekarang Masya Allah, coba cek itu. Ngaku liberal aja itu. Quran juga nggak hafal. Sekolahnya kemana tuh? Liberal orang dulu ngaji, belajar ngaji. Datangnya ke ulama, kan? Masya Allah, liberal orang sekarang ngajinya ke tempat orang yang tidak pernah belajar Quran, belajar sholatnya ke tempat orang yang tidak pernah sholat. Makanya nggak pada nyambung tuh, pulang ke sini error semua. Ya pada nggak nyambung. Ya. Dan yang dimaksud liberal, penafsiran dari Zamakhsyari itu juga nanti dalam konteks yang berbeda. Perhatikan, Zamakhsyari lebih ketat lagi ketika menafsirkan ayat-ayat itu. Masya Allah, tidak boleh
kata beliau ini, tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali dalam urusan seluruh kehidupan kita. Baik menjadi saudara, yang teman yang Anda anggap sebagai saudara, atau yang menjadikan Anda meminta bantuan untuk ditolong, atau beraliansi, berafiliasi, bahkan sekedar menjadikan dia teman yang bisa mengatur urusan Anda. Lebih luas lagi. Tapi semua ulama tafsir dulu sampai dengan sekarang itu sepakat semuanya. Semua mengartikan masalah kepemimpinan, bukan teman yang baik. Bukan teman baik itu. Kalau ada di mushaf terjemahan teman baik, itu terjemahannya menurut saya tidak tepat. Keliru itu. Ya. Sekarang lagi heboh di medsos ada terjemahan berubah. Itu sih bukan terjemahan sekarang, dari dulu itu. Cuman karena ada kisah begini jadi dirame-ramein gitu kan. Itu mungkin untuk koreksi juga. Untuk koreksi bahwa terjemahan Anda ini nggak tepat. Jelas sampai sini ya? Jadi teman-teman sekalian, Al-Maidah ayat 51 itu berbicara tentang aspek kepemimpinan. Jelas di situ. Ya, tidak pada aspek yang lainnya. Kalau aspek yang lain turunannya ayat-ayat yang lainnya. Jelas ya? Baik. Jangan sampai kita bergumul, hidup, beraktivitas dengan para pelaku maksiat. Saya ulang ya. Jangan sampai kita hidup, bergumul, beraktivitas, ya, bergaul ya, di lingkungan orang-orang yang gemar berbuat maksiat. Kenapa? Karena kalau azab itu sudah ditimpakan, dia tidak akan pilih-pilih. Oke? Akan menyapu orang berbuat maksiat plus yang tidaknya juga. Seperti Allah membinasakan tentara ini yang berniat menghancurkan Ka'bah walaupun sebagiannya tidak punya keinginan untuk melakukan itu. Maka azab Allah kalau sudah ditimpakan berlaku pada orang yang dianggap baik ataupun dianggap tidak baik. Dan di hari kiamat itulah sesuai dengan ajalnya dibangkitkan dan diberikan keadilan yang luar biasa. Jadi barangkali, maaf ya, yang membuat kita jauh dari Allah itu karena lingkungan kita yang menjauhkannya. Orang bergaul dengan orang yang tidak pernah sholat, ya terjauh dari sholatnya. Bergaul dengan lingkungan yang tidak pernah mengaji, ya tidak akan pernah mengaji. Nah, saat orang-orang tersebut diberikan hukuman oleh Allah, Anda juga akan terkena. Karena itu hadis ini menunjukkan jangan sampai kita bergaul, beraktivitas, termasuk memilihkan lingkungan untuk anak-anak kita di sekolah yang menjauhkan dirinya dari Allah. Awas ya, hati-hati, saya ingatkan itu. Hati-hati. Saya baru datang beberapa waktu dari Jakarta. Ya. Saat mulai pembukaan ya, perkuliahan ya, di Indonesia ini, ada beberapa universitas swasta, ya, saya seperti mengajarkan di Alisan yang malam Jumat itu, yang misinya sekarang, maaf, bukan hanya sekedar menjauhkan seseorang dari agama, misinya sekarang memurtadkan, ya, langsung mengeluarkan dari agama. Ya. Coba perhatikan, tidak pernah ada swasta di Indonesia yang Muslim, ya, sekolah Islam misalnya, Universitas Islam A, B, C dan sebagainya, itu tidak pernah dibuat di perjanjian, di pendaftaran saat registrasi. Tidak ada di tata tertib misalnya mengatakan walaupun sekolah Islam menerima murid dari non-muslim misal. Tidak ada di situ dikatakan misal harus ikut ke masjid ya. Harus misalnya ikut pelajaran keislaman, harus ikut ini yang memaksa dia untuk meninggalkan ibadah itu tidak ada. Tapi ada satu universitas saat seseorang anak ingin masuk ke fakultas kedokteran, orang tuanya dipaksa menandatangani ya, di situ ada satu poin mengatakan mesti ikut ya, saya samarkan saja lah ya. Mesti ikut pola ibadah yang mereka kerjakan. Orang tua tidak boleh melarang, tidak boleh memaksa. Kalau dilarang orang tua dikeluarkan dari sekolah. Masuknya 400 juta. Ya, diduga sebagai sekolah elit. Tapi itu bagian dari pemurtadan, mengeluarkan dari orang Islam dari agamanya. Dan pernah terjadi ini nyata. Anak dari TK sampai SMA, sekolah Islam semuanya. Begitu masuk universitas salah pilih kampus orang tuanya. Perempuan nggak pulang dalam 2 pekan, begitu pulang minta izin pindah agama. Anda bayangkan ya. Karena itu hati-hati, bergaul dengan tempat yang salah akan jadi salah. Coba cek anak-anak kita itu sekolah di mana mereka. Apakah mereka melakukan salat? Apakah baca Quran dengan baik? Jangan-jangan antum investasi ratusan juta. Jadi beda antara iman dengan ilmu. Kalau ilmu itu meyakini sesuatu yang sudah nampak ya, sudah nampak. Jadi sudah mic kelihatan dalam pandangan kita. Ada mic di hadapan saya yakin betul ini karena kelihatan, itu ilmu namanya. Tapi kalau yakin pada sesuatu yang nggak nampak, itulah iman. Itulah iman. Kita beriman kepada yang lain, Allah nggak nampak dalam pandangan kita, kita masih yakin itu pasti. Dan Nabi SAW memberikan isyarat tingkat keimanan yang paling tinggi itu. Itulah umatnya Muhammad yang setelah beliau wafat. Itulah kita. Mohon maaf. Satu kali Nabi sedang duduk dengan para sahabat yang baik. Syahdu ya Allah. Saya itu betul dengan saudara-saudara saya. Ini betul. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada satu soal. Bukankah kami ini saudara-saudara?
Kalian lebih restu ya ikhwan, kalian bukan saudara. Allah sahabat, kalian itu sahabat saya. Ikhwani, saudara-saudara saya itu humul ladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka itulah orang yang yakin betul kepada saya walaupun enggak pernah lihat saya. Jadi kalau kalian sholat, kalian zakat, yakin betul itu wajar karena kalian masih lihat saya. Nanti ada umat enggak lihat saya masih yakin dengan saya. Itulah kita yang pilih dekat dengan Nabi. Jadi tentu itu Nabi saja rindu dengan kita, masa kita tidak rindu dengan Nabi. Bersahabat pada Nabi. Kita dengan Rasul. Beliau merindukan kita. Itu Muhammad itu Bapak Ibu sekalian selesai. InsyaAllah. Riwayatnya sekian. Ketika aku masuk surga, itu sampai itu tuh sampai seseorang datang kepada surga. Ketika akan masuk ditanya oleh malaikat penjaga mana siapa engkau? Kata beliau Muhammad, saya Muhammad. Penjaga surga ini aku diperintahkan tidak untuk membuka pintu surga sebelum engkau masuk ke dalam. Dan yakinlah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah saking sayangnya dengan kita itu tidak masuk surga sampai menunggu kita itu. Kita itu ditunggu oleh beliau sampai kumpul baru dibawa masuk surga. Yang lain belum ada itu. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku menunggu kalau tidak mau harap bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.